Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil UAS Manajemen Konstruksi kelompok 10. Nama saya Yunova Reva dan rekan saya Kalisa Putri Andista dan Muhammad Atila. Di sini saya ingin menjelaskan rencana anggaran biaya. Di sini total pekerjaan persiapan dan pematangan lahan ada di 329.800.000, lalu subtotal pekerjaan fondasi 783.580.800 perak, lalu ada subtotal pekerjaan struktur 230 juta 237.600.000, lalu ada subtotal pekerjaan atap dan rangka atap di 104.100.000, lalu total pekerjaan strukturnya 1.125.280.800 perak. Di sini ada total pekerjaan sarana luar dengan total 79.525.000, lalu total biaya lain-lain 60.500.000. Di sini ada total pekerjaan arsitektur yaitu 405.031.400 perak. Lalu ada subtotal pekerjaan elektrikal 46.620.000 dan total pekerjaan mekanikalnya yaitu 7.500.000. Untuk total nilai kontrak dan PPN-nya semuanya yaitu di 2 miliar 208.895.920 perak. Selanjutnya berikut adalah kurva S. Yang pertama ada pekerjaan persiapan dan pematangan lahan dengan total 329.800.000. Lalu yang kedua, pekerjaan struktur dengan total 1.125.280.800 perak. Lalu pekerjaan sarana luar dengan total 79.525.000. Lalu pekerjaan arsitektur dengan total 450.31.400 perak. Lalu pekerjaan elektrikal dan elektronik di harga 6.500.000. Lalu pekerjaan mekanikal di harga 1.450.000. Lalu penyambungan PLN, telepon, satu line, PDAM, dan pengurus di total 60.500.000. Jadi total dari semuanya adalah 2.887.200 perak. Berikut adalah kurva dari RAB 10 rumah ini. Oke, selanjutnya ada penawaran. Di sini ada PT Mulia Kencana dari perusahaan penyediaan bangunan dan jasa terbaik melayani berbagai proyek dan tenderan. Ya. Dengan hormat, bersama surat ini, kami bermaksud untuk memperkenalkan perusahaan kami PT Mulia Kencana kepada Bapak atau Ibu pimpinan PT Makmur Jaya. Kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, pemasangan atau instalasi listrik, elektrik, yang telah memiliki banyak pengalaman dalam melakukan pemasangan listrik di gedung-gedung perkantoran ternama. Sehubungan dengan itu, sesuai informasi yang kami dapat bahwa PT Makmur Jaya merupakan perusahaan properti yang sedang berkembang pesat dan akan membangun sebuah gedung perkantoran baru. Maka kami akan bermaksud untuk mengajukan surat penawaran untuk jasa pemasangan instalasi listrik, di mana ini merupakan spesialisasi kami. Kami berharap penawaran ini dapat berakhir dengan kerjasama yang dapat memberikan keuntungan terhadap kedua belah pihak. Sehubungan dengan surat penawaran yang kami buat, kami siap untuk mengadakan pertemuan dengan pihak PT Mulia Makmur guna menindaklanjuti penawaran yang kami buat. Demikian surat penawaran ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih. Dan selanjutnya ada dokumen value engineering proyek pembangunan rumah tinggal. Yang pertama ada pendahuluan. Value engineering
adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk meningkatkan nilai proyek dengan memaksimalkan fungsi dan meminimalkan biaya tanpa mengorbankan kualitas. VM melibatkan analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek proyek untuk menemukan cara-cara yang lebih efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks proyek pembangunan 10 unit rumah dengan tipe 3675 VE, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif-alternatif material, metode kerja, dan proses konstruksi yang dapat mengoptimalkan biaya dan fungsi rumah-rumah tersebut. Yang kedua, ada identifikasi item untuk value engineering. Untuk menerapkan VE pada proyek ini, beberapa item kunci telah didefinisikan sebagai fokus utama analisis. Item-item ini dipilih karena memiliki potensi terbesar untuk memberikan penghematan biaya dan meningkatkan efisien tanpa mengorbankan kualitas item-item tersebut. Terus yang selanjutnya ada material dinding, material atap, pekerjaan finishing, pekerjaan finansial. Yang selanjutnya ada analisis dan alternatif. Yang selanjutnya juga ada material dinding, alternatif bata merah. Itu ada biayanya 700 per bata. Kelebihannya juga bata merah dikenal karena kekuatannya yang tinggi dan ketersediaannya yang melimpah. Terus ada kekurangannya juga, bata merah memiliki berat yang cukup tinggi. Yang kedua ada alternatif bata ringan atau hebel. Biayanya ada 120 per M. Terus kelebihannya juga bata ringan atau hebel lebih ringan dibandingkan bata merah. Kekurangannya ada hebel memiliki harga yang lebih tinggi per satuan dibandingkan bata merah dan memerlukan perekat khusus untuk pemasangnya yang dapat menambah biaya awal proyek. Yang selanjutnya ada material atap. Alternatifnya genteng tanah liat, biayanya ada 1.500 per buah. Kelebihannya, genteng tanah liat sangat kuat dan tahan lama, serta memiliki kemampuan isolasi termal yang kuat. Dan kekurangannya ada berat genteng tanah liat yang cukup tinggi membuat proses pemasangannya menjadi lebih lama dan memerlukan struktur penyangga yang kuat. Yang selanjutnya ada alternatif, yaitu ada atap metal. Biayanya ada 65.000 per lembar. Kelebihannya atap metal lebih ringan dan pemasangannya lebih cepat dibanding genteng tanah liat. Kekurangannya ada atap metal membutuhkan peredam panas untuk mengatasi masalah panas yang dapat menembus ke dalam rumah. Yang selanjutnya ada pekerjaan finishing, alternatif cat tembok standar. Biayanya sekitar 250.000 per 5 liter. Kelebihannya cat tembok standar memiliki harga yang terjangkau dan cukup mudah diaplikasikan sehingga mengurangi biaya awal untuk finishing. Kekurangannya umur pakai cat tembok standar lebih pendek. Terus yang selanjutnya ada alternatif, yaitu ada cat tembok premium. Biayanya ada 500.000 500.000 500.000 per 5 liter. Kelebihannya ada cat tembok premium memiliki kualitas yang lebih baik. Kekurangannya harga cat tembok premium lebih tinggi yang meningkatkan biaya awal finishing. Dan selanjutnya ada pekerjaan instalasi listrik dan plumbing. Alternatifnya pipa PVC kualitas standar. Biayanya ada 10.000 per meter. Kelebihannya pipa PVC kualitas standar memiliki harga yang terjangkau dan kekurangannya ada umur pakai pipa PVC kualitas standar lebih pendek dan lebih rentan terhadap kerusakan. Yang selanjutnya ada alternatif pipa PVC kualitas premium. Biayanya 20.000 per meter. Kelebihannya pipa PVC kualitas premium lebih tahan lama dan kuat. Kekurangannya harga pipa PVC kualitas premium lebih tinggi. Selanjutnya ada evaluasi dan rekomendasi. Ada material dinding. Rekomendasinya menggunakan bata ringan atau hebel karena pemasangannya lebih cepat dan efisien isolasi termal. Yang selanjutnya ada material atap. Rekomendasinya menggunakan atap metal karena pemasangan yang lebih cepat dan tahan karat. Yang selanjutnya ada pekerjaan finishing. Rekomendasinya itu menggunakan cat tembok yang premium untuk meningkatkan umur pakai dan kualitas
estetika rumah. Dan selanjutnya ada pekerjaan instalasi listrik dan plumbing. Rekomendasinya itu menggunakan pipa PVC kualitas premium untuk meningkatkan daya tahan dan mengurangi potensi kerusakan serta biaya perbaikan di masa depan. Dari kesimpulan semuanya, penerapan value engineering dan proyek pembangunan 10 unit rumah tipe 36/75 menunjukkan bahwa penghematan biaya dan waktu yang signifikan dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas dan fungsi rumah. Dengan mengganti material dan metode pekerja yang lebih efisien, proyek ini tidak hanya memberikan nilai lebih bagi pemilik, tetapi juga meningkatkan kepuasan penggunaan air. Evaluasi menyeluruh terhadap alternatif material dan metode konstruksi memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada analisis biaya manfaat yang komprehensif dan memberikan solusi terbaik yang mendukung tujuan proyek dan kebutuhan kalian. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi tim proyek dalam menerapkan prinsip-prinsip value engineering secara efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan terus mengevaluasi dan meningkatkan proses, proyek pembangunan ini dapat menjadi model keberhasilan dalam manajemen konstruksi yang efisien dan berkualitas tinggi. Selanjutnya ada RKS, yaitu Rencana Kerja dan Syarat-Syarat. Yang pertama ada eh, latar belakang dari proyek, yaitu proyek pembangunan rumah tipe 36 di kawasan Sawangan bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat. Selanjutnya, ada maksud dan tujuan dari RKS ini, yaitu yang pertama menyediakan hunian terjangkau dan berkualitas, mendukung pengembangan kawasan dan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal. Selanjutnya ada lingkup pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan persiapan yang dimulai dengan survei dan pemetaan, lalu selanjutnya pembersihan lahan, lalu pembangunan fasilitas sementara, lalu pengamanan lokasi. Yang kedua ada pekerjaan tanah dan pondasi, ada penggalian tanah, pemadatan tanah, pemasangan pondasi. Lalu yang ketiga ada pekerjaan struktur, yang pertama pembangunan kolom dan balok, pemasangan plat lantai, pembangunan dinding dan struktur. Lalu yang keempat ada pekerjaan arsitektur dengan pekerjaan yang dimulai dari pengembangan kolom dan balok, pemasangan dinding dan partis, pemasangan atap, pemasangan pintu dan jendela, pekerjaan lalu yang kelima ada pekerjaan mekanikal dan elektrikal, dimulai dari pemasangan sistem plumbing, pemasangan sistem elektrikal, pemasangan sistem ventilasi dan AC. Yang keenam ada pekerjaan finishing. Yang pertama, plester dan cat dinding, pemasangan lantai, pemasangan perlengkapan interior, pengecekan dan penyelesaian akhir. Selanjutnya ada gambaran umum proyek data teknis bangunan. Yang pertama, tipe rumahnya itu 36 dengan luas bangunan 72 meter persegi. Jumlah lantainya 1, gambar teknis sesuai dengan yang terlampir. Jumlah unitnya ada 10. Spesifikasi teknisnya, fondasinya menggunakan batu kali, sloof dan kolomnya menggunakan beton berpulang K225, dindingnya menggunakan bata merah, setengah batu, plesteran dan acian, atapnya menggunakan rangka baja ringan dengan penutup genteng metal, lantainya menggunakan homogen tile 30 x 30 cm, pintunya menggunakan panel kayu sungkai, jendelanya menggunakan kaca bening 5 mm, plafonnya menggunakan gipsum dan GRC, pengecatannya menggunakan dinding interior dan eksterior, sanitasi air menggunakan porselin lengkap dengan aksesoris. Selanjutnya ada syarat-syarat umum. Yang pertama ada kualifikasi kontraktor, yang kedua ada persyaratan dan perizinan, yang ketiga ada jaminan dan asuransi, yang keempat ada waktu pelaksanaan proyek, yang kelima ada pemeliharaan. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat teknis.
Yang pertama ada pekerjaan persiapan, yang kedua ada pekerjaan tanah dan pondasi, yang ketiga ada pekerjaan struktur, yang keempat ada pekerjaan arsitektur, yang kelima ada pekerjaan mekanikal dan elektrikal, yang keenam ada pekerjaan finishing, yang ketujuh ada pengawasan dan pengendalian mutu. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya ada pengelolaan proyek. Yang pertama ada organisasi proyek, yang kedua keselamatan dan kesehatan kerja, ketiga proyek konstruksi. Yang ketiga ada manajemen lingkungan. Lalu selanjutnya ada rencana anggaran biaya dengan total nilai kontrak sebesar 2.208.895.920 perak termasuk PPN 10%. Yang kedua, rincian anggaran biaya terlampir dalam dokumen rincian anggaran biaya yang mencakup semua komponen pekerjaan dari awal hingga tahap akhir atau finishing. RKS ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas dan rinci bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan rumah tinggal tipe 36 di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Tahapan ini dibuat dengan detail dan rincian yang lengkap untuk setiap pekerjaan untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.